Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Alhamdulillah ala nikmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tamam, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh yang kami hormati, semua alumni. Di sini banyak, semuanya alumni ini alhamdulillah. Ini yang perlu saya sebut adalah Kiai Haji Abdul Azim, Pak Kiai Hafidin, terutama yang Ketua Hima Jawa Timur, yaitu Kiai Mizan. Ada di sini Kiai dari Banyuwangi, Kiai Maimun, para masyayikh pondok, namanya apa? Pondok Al Puncak, Puncak Darussalam, bukan Puncak Bandung, Puncak Bogor, Puncak Darussalam. Makasih. Yaitu Hadratul Muhtaram Kiai Abdul Hanan dan saudara-saudaranya, para bunyai semua yang kami hormati. Di sini kami hanya sekedar penggembira, ya, penggembira itu saja. Ikut senang sekali bisa kumpulnya para kiai, para alumni, bahkan mungkin bunyai-bunyai banyak yang rawuh. Saya di sini juga bersama istri saya, sudah bermalam di sini saya. Alhamdulillah dapat berkahnya Kiai Hanan. Allahumma amin. Berkahnya pondok ini barokah. Pondok ini barokah kalau memberkahi, ya. Bisa memberkahi, Pak. Kalau tidak bisa memberkahi, ya tidak barokah. Kita semuanya insya Allah moga-moga jadi orang yang mendapatkan barokahnya Mbah Maimun dan barokahnya pondok sini, semua barokahnya ulama semuanya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang kami hormati, saya tidak bisa matur banyak-banyak. Ini nanti ada yang ngaji dan sebagainya, saya tidak tahu. Saya hanya undangan biasa, enggak ada ngaji, enggak ada apa mungkin. Alhamdulillah, hanya saya datang ngayu bagyo, ikut seneng. Memang seperti halnya apa ajaran-ajaran kiai dahulu, yaitu kita ini harus bisa bersama bareng-bareng orang-orang minimal muslimin. Wa nahnu minal muslimin wa ana minal muslimin. Ini saja sudah. Ya, isyhad bi anna muslimun. Isyhadu bi anna muslimun. Pokoknya gini, orang Islam cukup kita. Alhamdulillah ajaran kita ini asal dapat iman saja, qul amantu billah tsumas taqim, sudah cukup sudah. Kalau itu sudah cukup, berarti bahkan baca la ilaha illallah saja sudah cukup. Apalagi masuk tarekat, seandainya mungkin di sini ada tarekat-tarekat ya, apa Naqsabandi, apa Syadzili, apa yang lain-lain, baca la ilaha illallah cukup, dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah min qalbi ya dakhala jannah. Enak sudah. Jadi surga itu ya isinya ya orang-orang yang punya agama Islam, orang yang punya la ilaha illallah. Tetapi ini yang tidak bisa ditinggalkan. Mesti kalau sudah punya Islam, kalau zaman dahulu
Orang baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mulai dari Rasulullah, ada orang Islam mesti bisa bahasa Arab. Itu sering dingendikan Mbah Maimun. Jadi orang bisa baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan iso salat sekalipun. Walaupun cara fikih jere hanya pokoknya ya ora hafal Fatihah pun asal berdirinya sama dengan Fatihah, bacaannya, huruf-hurufnya baca astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, cukup dengan sama Fatihah. Hurufnya berapa Fatihah? Hafal enggak? Enggak hafal ya. Huruf Fatihah berapa? Enggak hafal, apalagi yang hafal huruf Quran semua malah hafal. Malah enggak hafal ya. Paling hafalnya kalimatnya atau suratnya itu, tapi kalau huruf Fatihah saja kadang-kadang tidak hafal. Ya hasil kira-kira lah kalau dibaca ya kira-kira setengah menit mungkin, enggak sampai mungkin ya berdiri. Asal sudah menepi syarat sah salatnya. Tapi kalau sudah hafal Fatihah ya baca Fatihah. Tapi insya Allah mulai zaman dulu orang kalau sudah masuk Islam itu ndelalah sholat bisa gitu aja, dan bacaannya juga diparingi gampang semuanya. Itu bahkan berbahasa Arab itu pun gampang, dimudahkan oleh Allah. Seperti halnya insya Allah kalau kita nanti masuk surga itu ndelalah kalau sudah masuk surga bisa berbahasa Arab. Makanya kita harus senang dengan Arab ya. Ojo sampai gak seneng karo Arab. Ungkup meneh karo Sayyid gitu. Kadang-kadang ini anak-anak ini kadang-kadang kurang hormati Sayyid. Ini di pondok saja itu sudah terjadi sudah. Gitu. Wah, mana jadi pengurus. Itu kadang-kadang sama Habib itu kurang menghormati. Ya benar, kalau salah ya salah. Ya toh. Walaupun Nabi juga kadang-kadang walau Anna Fatimah kalau ada begitu itu walaupun begitu tapi kan ya kita ada penghormatan. Bahkan kepada siapapun orang Islam, ya toh, orang Islam punya Islam, walaupun dia katakan nakal sepiro, kita tetap menghormati sama orang dia orang Islam. Kalau hukum kita jalankan, kita laksanakan itu hanya sekedar melaksanakan hukum, itu adalah kewajiban semata, tidak ada memandang rendah kepada orang yang dihukum itu, tidak boleh. Tapi kalau memang itu hukumnya harus dikatakan dirajam pamannya, ya kita rajam, tapi bukan karena anti atau sampai benci, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetap Islam itu menghormati kepada manusia, menghormati kepada orang yang beragama Islam, dan kita yakini kalau mendapatkan ampunan dari Allah tetap dia mesti dapat surga. Dan memang dijamin kalau sudah ingat Allah, apalagi la ilallah ma ta'ala la ilaha illallah, tetap yang baik ke surga. Walaupun ke akhirat lama pun seberapa, itu biasa diinginkan kiai-kiai dahulu, wis nang rokok sampai ratusan tahun sekalipun ndak masalah, asal nanti ke surga. Ya memang nek iso aja ning rokok Pak. Loro Pak rokok niku Pak. Aduh. Keselamat rokok larane ra karuan nih. Ya toh, rokok loro. Lah niki piye bisane ora ning rokok? Lah niki. Mungkin resepe Gus Hadim nanti yang pidato atau mungkin ada yang pidato nanti. Ada insyaallah supaya husnul khotimah. Itu yang pokok ya. Husnul khotimah. Hancen kita niki gak iso gak ape kon gak salah niku angel. Apalagi nun sewu jadi wong biasa. Jadi kiai ora salah wae angel ora karuan. Sekarang ini wallahu alam ya. Sekarang ini kiai pun ora salah niku angel. Menungso saya. Sama-sama menungso. Santri salah ya kangel ora salah kekangelan niku. Tapi minimal dadi santri niku nek iso dadi santri ngendikane para kiai ya sampai pengen dunya. Nah niku sing pokok ya. Apalagi kiainya tadi banyak yang bawa hikam, coba nih hikam kan begitu semua.
aja pengen dunya. Terus pokoknya sampai upamane santri kok waktu nawaitunya itu wis kepengin dunya itu macam-macam ya, dunya itu macam-macam, imra'atin yang kihuha atau ya mal dunyan di dunyan itu yusibuha atau apa saja di dunia, pengaruh ini semuanya itu ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, artinya enggak sampai ke sana. Padahal kita ini orang Islam tentu baca la ilaha illallah itu saisine. Isine apa ya? Muhammadur Rasulullah. Saya dulu alhamdulillah ini Pak Hanan itu adalah mantune Kiai Karor, betul ya? Mantune yang sekarang. Ya Hanan. Dulu yang sekarang. Sekarang kita 10. Bukan. Sekarang kan ya, sekarang nantinya Kiai Karor, betul ya. Bagus Gopur. Makasih nih Kiai Gopur datang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sini. Niki Kiai Gopur rawuh, alhamdulillah. Selamat datang. Kalau itu niku malah kalau terpengaruh kepencut sangat kalau saya datang di sini ini, termasuk yaitu Kiai Hanan ini menantunya Kiai Karor, Ali Karor yang di Propo ya. Itu kan guru saya beliau itu di Mekah. Beliau murid kesayangannya Said Muhammad Alawi Al-Malik. Itu mengajarkan saya juga begitu itu. Subhanallah itu. Muhammadur Rasulullah itu isinya ya syariat ini. Maja'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu yang penting. Makanya kita niki terus terang mawon, kita alhamdulillah kita bisa ke sini, kita bisa berpayah-payah ke sini, bahkan mungkin zaman menggeluti tiap hari kitab, mungkin juga zaman mentadbikkan diri, menyocokkan diri kita dengan ajaran Rasulullah SAW, itu kan payah sekali. Tetapi alhamdulillah kita diparingi gampang. Bahkan ada yang sampai dakwah tiap hari, bahkan ada yang bikin masjid, bikin pondok. Gini enggak gampang nih Pak, bikin pondok niku. Makanya enggak usah jadi cita-cita utama, itu enggak usah. Enggak usah jadi kita. Terus yang baik itu yang punya pondok itu enggak usah begitulah. Ya secara wong sarang wae lah. Wong ngaji, iso ngaji, iso mulang karo duwe pondok itu mendi. Enak mulang Pak. Ya. Enak mulang daripada punya pondok. Sekarang punya pondok itu jarang yang iso ngaji sampai kayak Mbah Zubair. Mbah Zubair itu enggak punya pondok. Tapi ngemulangnya saestu minimal 15 sampai 17. Itu dari beliau mulai ngajar start sampai wafat. 17 kitab per hari itu Pak. Kalau selain puasa, kalau puasa hanya 2, yaitu tafsir Jalalain biasanya sama kalau sore itu Alpiyah atau apa gitu, hanya 2 selain Ramadan. Kalau baca Qur'annya luar biasa beliau ini, insya Allah tidak kurang dari sehari 3 juz, 5 juz itu tidak kurang. Ini sudah susah nih kita ya, kita susah sekali. Kalau kita baca Qur'annya itu setengah hafal beliau. Kalau tes-tesan gitu sama orang yang hafal Qur'an dengan beliau hafalin itu lebih kuat beliau. Artinya kadang-kadang ini juz piro,
iki surat apa, itu kadang-kadang ngetes gitu. Itu yang apal Quran enggak tahu, beliau sudah tahu. Ngetes betul tuh. Bukan kok bukan enggak tahu. Kalau kita kan jadi guru kadang-kadang surat apa, ya tanya betul. Kalau beliau enggak. Ini Mbah Zubair saya, alhamdulillah bapaknya Mbah Maimun, beliau itu enggak punya pondok, tapi subhanallah ngajarnya luar biasa. Mbah Maimun pun nun sewu, saya bilang bukan ke masalah kalah menang, tapi Mbah Maimun pun setelah sepuh itu paling ngajar hanya 4-5 kali. 5 kali, tapi betul-betul sama-sama berhasil. Itu yang penting. Yang penting mulangi beliau mentes. Kalau tidak salah seperti Kiai Azim, ini adalah atharu Mbah Maimun, betul ya? Paling tidak ya Pak Hafidin dan sebagainya, ini athar-athar dari Mbah Maimun. Artinya luar biasa, malah justru ya sekarang ini memang yang digadang-gadang itu bisa katakan putra-putranya Mbah Maimun itu bisa niru Mbah Maimun, itu kayaknya masih lama sekali. Tapi kan punya ya, duwe bibit-bibit itu ada sedikit-sedikit ada. Nah itu doakan saja moga ini bisa sempurna semuanya. Yaitu seperti halnya umpamanya ya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan ya kadar beliau lah, kadar daripada putra-putra bahkan mungkin murid-murid ini sama. Saya kalau melihat Nun Sewu untuk daerah-daerah yang umpamanya daerah Lombok umpamanya, ternyata juga di sana orang-orang alumni Al-Anbar juga banyak, tapi tidak ada yang punya pondok. Tidak ada yang punya pondok, tapi toh mereka ngajar semua. Alhamdulillah. Yang penting kan ngajar. Yang penting ngajar dan aktif. Saya punya ponaan, saya alhamdulillah punya ponaan, tidak punya pondok. Ponaan, tapi ponaan misanan ya, ponaan misan itu. Tidak punya pondok, tapi ya, sehari-harinya dia ngajar anak hanya 70. Hanya 70. Dan itu ngajar itu ya sorokan semua. Sorokan itu yang ngaji ya person gitu, satu sampai 70. Sehari mulai start jam bersubuh sampai jam 8 sarapan, jam 9 lagi sampai start sampai jam 12 terus. Itu Masya Allah, sampai saya katakan minimal ada 2 kampung 3 kampung. Itu hampir anak-anak yang di bawahnya beliau umurnya itu semuanya ngaji sama beliau. Luar biasa manfaatnya, sekarang jadi kiai semuanya, alhamdulillah. Ya ini yang saya katakan mungkin tadi, yaitu setelah anak-anak, setelah waktu mondok tidak ada keinginan jadi apa-apa, tidak ada keinginan duniawiyah, memang niat itu betul-betul baik. Memang belajar niat itu kan lama sekali. Sekarang kita masih ada kesempatan untuk belajar niat itu kan terus sampai kita alhamdulillah kita ada potensi mungkin punya anak, punya banyak keluarga, punya apa? Ini semuanya di niat yang baik semuanya. Sampai kita punya mondokkan anak, meningkatkan anak, sampai meningkatkan mungkin murid, bahkan semuanya ini alhamdulillah kita dikasih Allah nikmat yang luar biasa banyaknya. Mungkin ada uang, ada ini sampai punya pangkat, mungkin punya jadi ini. Nah ini kan kita dikasih oleh Allah yang banyak sekali ini, alhamdulillah kita bisa kita bisa buat semuanya untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita betul-betul bisa mati seperti beliau-beliau, matinya kita amitna ala tariqatihim, bukan hanya mati, tapi mati itu kan karena hidup ini ala tariqatihim. Jangan sampai ada yang lepas dari tariqat mereka, yaitu dengan cara zuhud. Dengan cara zuhud, enggak senang dunia, bukan tujuan dunia ini, ya, bukan dunia. Seperti hanya jenengan kesini tidak adalah
saya juga mengikuti, tidak ada urusan dengan dunia. Ini kepingin kita mendapatkan ridhonya guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Ini saja. Dan ridhonya teman-teman semuanya. Makanya dengan teman-teman ini seandainya ada ghil, ada kurang enaknya, ridhokan ya. Mungkin ada gus-gusnya dulu, gusnya anak-anaknya Mbah Maimun kurang pas dan sebagainya, maafkan. Insya Allah gus-gus ini juga insya Allah moga-moga sekarang udah tua-tua semua, insya Allah juga memaafkan bapak-bapak. Saya terus terang saja, alhamdulillah ini daerah saya ini mungkin nggak tahulah ya, tidak seperti Madura ya. Kalau santri itu di Madura kan mungkin ya enggak lah, mungkin sama-sama. Artinya Mbah Maimun jadi gus dulu itu besar, itu musuhnya yang banyak tuh malah santri Pak. Santrinya Mbah Maimun, santrinya Mbah Zubair itu musuh Mbah Maimun dulu awalnya, sampai sontennya Mbah Maimun sendiri awal-awal. Artinya banyak yang ganggu gitu loh, bukan musuh lah, banyak yang ganggu, banyak yang ganggu. Ya namanya kiai banyak yang ganggu kan biasa, ya banyak gangguan. Itu dari mereka. Seperti halnya Rasulullah sendiri, putra-putranya itu yang ganggu juga orang-orang dekat beliau semua kan. Siapa yang nggak tahu yang namanya anak-anaknya Muawiyah itu yang bisa besar karena Rasulullah. Bahkan Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, itu juga bisa besar karena Rasulullah. Muawiyah diangkat menjadi katibnya Rasulullah, itu juga bisa besar, anak-anaknya sampai bisa besar karena Rasulullah. Semuanya itu akhirnya jadi bukan musuhilah, tapi akhirnya yang ngerecoi putra-putra Rasulullah adalah mereka-mereka itu. Nah itu enggak usah kita salahkan, itu Allah Ta'ala menghendaki demikian, dan nyatanya Islam jadi besar ya karena mereka semuanya. Inilah jadi kita juga begitu. Mungkin tahulah saya karena mungkin dah tua ya, tahu dulu itu orang-orang muridnya Mbah Maimun ngerecok itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah bahkan mungkin di sekitar sarang sendiri itu ngerecoi betul tuh. Tapi alhamdulillah bisa selesai dengan baik dan mengantarkan semuanya, diantarkan menjadi baik semuanya. Itu Rasulullah ya. Waktu Rasulullah masih di Mekah itu yang menentang itu Quraisy semuanya. Quraisy sampai orang tidak tahan kepingin perang sama Quraisy semuanya. Tapi Rasulullah jangan. Tapi nyatanya setelah itu Nabi juga alhamdulillah dengan kesabaran, dengan kepiawaian beliau niku juga menyatakan malah al-a'immah min Quraisy. Semua imam itu dari Quraisy, enggak mungkin lepas dari Quraisy. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan mestinya itu kan ya begitu ya, lepas dari Quraisy. Enggak, semuanya Quraisy ini. Sampai akhirnya Umayyah, Abbasiyah, bahkan Utsmaniyah. Utsmaniyah habis itu kan baru 1918 atau ya 1910 atau 1918 tuh ya, 1918 baru, belum ada ya 100 tahun lebih sedikit lah, 100 tahun. Pas wafatnya Mbah Maimun itu 19, habis 100 tahun setelah Utsmaniyah. Itu beliau sering katakan begitu. Ini sudah 100 tahun, setelah 100 tahun mbah. Dan nyatanya setelah ini ya juga mbah betul jani ya. Mbah kedadian wong Islami. Makanya ndak usah kita repot. Pokoknya kita Islam kita cekli terus. Cekli insya Allah Allah akan noto yang lebih enak lagi. Ini banyak orang-orang awam juga mengatakan ora ono khilafah juga wis enak yang ini. Ora usah khilafah. Dulu kan khilafah terus mulai Nabi sampai 1918. Tahun 1918 itu khilafah terus. Enak Pak. Ketoto Pak. Setelah 18 nah niki delalah bisa ada Indonesia. 1945 Indonesia merdeka, tapi wallahu alam kemerdekaan Indonesia ini belum bisa menelurkan ulama sekaliber Mbah Nawawi Banten, belum ada. Beliau lahir waktu merdeka. Mbah Hasyim Asy'ari lahir merdeka, tapi menangi tidak merdeka. Menangi merdeka semuanya.
Tapi sebelumnya yang tidak menangi merdeka Kiai Mahfud Termas mamanya, atau Kiai Mahfud bapaknya Ki Sahal uangnya. Atau mungkin sekelas kalau di Sarang ada Kiai Umar bin Harun gitu. Itu kan belum merdeka semuanya. Nah, setelah merdeka ini kayaknya ya mungkin ada tapi kita tidak tahu. Sudah makin makin samar. Yang namanya kebenaran itu makin samar. Mau lewat apa saja. Mungkin jalur madrasah, jalur pendidikan katakan, sekarang ada samar. Pondok itu sudah banyak pondok yang bukan kita. Zakeh. Di Madura juga mungkin ada. Kalau di Jawa Tengah banyak sekali. Jawa Timur juga banyak sekali. Bahkan sudah katakan non NU. Bahkan sampai ke Syiah. Punya pondok. Wahabi. Punya pondok. Luar biasa. Kalau di luar Islam itu pun ada. Tapi ya pusatnya di mana saya tidak tahu, saya ada itu pondok-pondok. Kalau tidak salah saya pernah lihat itu ada mungkin zaman kenal dengan Kiai Fadolan Semarang itu, ya. Fadolan tuh Pak, Kiai Fadolan itu orang yang paling disenangi Abah. Tidak pernah mondok sarang tapi disukai Abah, itu banyak. Orang tidak pernah mondok sarang tapi dekat dengan Mbah Maimun, itu banyak sekali, termasuk Kiai Fadolan. Itu dia sampai punya pondok. Alhamdulillah itu semuanya arahan Mbah Maimun, dan itu pondok itu adalah rencananya oleh orang non Muslim, Nasrani katakan, itu dibikin pondok paling besar paling tidak di Nusantara. Bikin pondok, mereka juga kepingin Pak, pengen punya pondok ini. Orang non Muslim itu sama, kepingin ibadah seperti kita ya pengen. Punya acara-acara seperti kita. Hakikatnya Natal itu juga mungkin wae niru kita mungkin. Saking kita ora roh naik. Ya Natal itu kan, kalau dia itu Natal itu kelahiran apa kematian? Kelahiran ya. Itu juga tidak cocok itu, tidak cocok semua. Tapi itulah keadaannya, ndak urusan lah, itulah ndak urusan. Yang penting pokoknya kita niki asal walhasil masih ngikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW ini benar, tidak keluar dari manhaj beliau Rasulullah dan para ulama-ulamanya, ini insya Allah aman kita, alhamdulillah. Indonesia semoga ini makin jaya Islamnya, makin Indonesia ini disenangi oleh dunia. Soalnya ini kendelalah Indonesia ini sudah koyok-koyok yang ganti khilafah. Setelah khilafah tidak ada, ini yang diangan-angan oleh Mbah Maimun minimal itu menjadi pusat kegiatan atau pusat kejayaan Islam itu di Indonesia. Insya Allah saya yang paling senangi itu adalah Madura. Madura ini adalah pilihan daripada pulau di Indonesia yang paling kuat Islamnya di Madura. Tapi sekarang pun sudah banyak yang ngerecoi ini. Nah ini muka-muka selamatlah. Semoga Madura ini selamat dari semua kerecohan-recohan orang tidak benar, Syiah dan sebagainya. Semoga selamat. Insya Allah paling enak nih. Betul nih. Orang luar, orang non kalau Aceh itu kan ya Islam. Tapi kan masih ada Indianya, masih ada Cinanya, masih ada Eropanya. Di sini Eropa tidak ada insya Allah. Ada Pak Eropa? Tidak ada. Kampung Eropa tidak ada insya Allah. Kalau di Aceh ada itu. Kampung India tidak ada. Ada India Pak? Tidak ada. Yang ada Cina. Itu pun di Sumeneb. Ya Pak ya. Ada kecil Cina. Pecinan kecil. Kira-kira tidak sampai 1000. Tidak ada 1000 Pak ya. 1500 ada. Kecil sekali. Yang digadang-gadang menjadi kejayaan Islam ini Madura. Madura itu terus terang mohon
yang lebih paling kuat itu adalah Sumenep, katanya Mbah Maimun ya. Sumenep ini yang paling kuat karena punya kerajaan, lain-lainnya tidak punya kerajaan, benar Pak ya? Nah, ya. Tapi bukan begitulah, yang penting ruhul Islam, ruh Islamnya ini yang paling penting. Semoga makin menyinar ya, semoga ya dari Indonesia nih, yang penting Indonesia ya, Indonesia ini alhamdulillah ini bagaimanapun apa adanya lah ini ya. Mbah Maimun selalu merangkul ya, waktu Orde Baru Mbah Maimun merangkul, waktu reformasi merangkul, sampai sekarang masih merangkul baik, insya Allah semuanya untuk kejayaan Islam. Hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak repot beliau, enak semuanya, sampai dikasih umur sepuh, bahkan alhamdulillah anak-anaknya, keluarganya, murid-muridnya juga rasanya banyak yang mendapatkan cipratan-cipratan daripada karomahnya beliau. Amin Allahumma amin. Saya tidak bisa matur apa-apa, saya mohon maaf, ini setelah ini saya pulang nggak bisa mengikuti seterusnya ya, memang terus tua ya Bapak no. Saya mulai jam 12 datang Pak di sini. Mas gak suka mau nikulah ya, sudah saya nunggu nih, senang saya di sini. Semoga saya dapat berkahnya semua teman-teman, berkahnya Mbah Maimun, berkahnya pondok sini, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pokoknya selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Tentu saja selamat yang barokah ya, barokah. Selamat tok wah loron ya, selamat tapi barokah ya, barokai semuanya. Sekian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang terakhir, zaman kalau bisa apal Sa'duna fid dunya ya. Itu karena bait yang disenangi oleh bapak saya ya. Saya juga urung apal ya. Nanti ngapalno bareng-bareng ya. Ngapalno Sa'duna fid dunia. Tadi belum ada kita dengar Sa'duna, belum kita dengar tadi ya. Nanti saya pengen ada yang menyanyikan apa Sa'duna fid dunia, saya tak pulang. Terus kedua, saya pingin bapak-bapak semuanya anaknya jadi anak-anak yang jadi orang betul, yang soleh ya. Nah untuk itu saya pingin bareng-bareng ya, kita pingin untuk berkai Syekh Abu Bakar bin Salim, Wirdu Abu Bakar bin Salim. Hafalkan itu. Nah, supaya anak-anaknya betul-betul enggak lari dari manhaj as-salafina thariq ya itu ya. Saya tak bukan ijazah bukan, cuman insya Allah saya juga tidak punya ijazah dari siapa-siapa. Tapi hanya selentingan dari teman-teman saya yang kiai-kiai sudah itu yang dihafalkan oleh mereka-mereka, yaitu Abu Bakar bin Salim. Inat ya, Inat. Mungkin ada yang dari Yaman, tahu Yaman? Inat, ada kampung Inat sana. Ya alhamdulillah kita baca nanti, kalau yang hafal alhamdulillah, yang tidak hafal ya sudahlah, pokoknya saya baca seperti itu. Satu nanti setelah ini saya ingin mendengarkan yang hafal atau yang bisa baca Sa'duna fid dunya bareng-bareng ya nanti. Saya tak baca Wirdu Abi Bakar bin Salim Inat ya. Semoga zaman bisa dapat kitabnya. Banyak itu di Syawarikul Anwar ada. Wonten ada nggih. Hafalkan bareng-bareng. Bismillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli Muhammad wa sallam. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata, ya khafi al-lutuf, ya latif as-suna', ya halim al-ajal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim, wa radu 'anis sahabati kullihim ajma'in.
Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mu'ammina kulli makhif. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir. Fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilban tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi Muhammad, Allahumma bihurmati Sayyidina Muhammad ukhrusna wa ahlana wa waladana ya Allah. Ukhrusna bi'aynika allati la tanam wa knufna bikanafika alladhi yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa raja'un birahmatika arhamar rahimin. Saya teruskan baca kalau supaya hafal nih, nanti pas ya Allah ya baca masih sia, saya tak baca masih sia ya. Pas ya Allah sampean ikut baca 40 kali insyaallah. Kalau yang hafal alhamdulillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ma minhu syaqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi ritaqatil haqaiq wa tanazzalat ulumu adam fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqu wa la lahiq. Faryadul malakuti bizahri jamalihi muniqah wa hiyadul jabaruti bifaydi anwarihi mutadaffiqah wa la syai'a illa wa huwa bihi manut idh laulal wasitatu la dhahaba kama qila al mawsut salatan daliqu bika minka ilaihi kama huwa ahluh. Allahumma innahu sirrukal jami'ud dalu alaik wa hijabukal a'zam قائم بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل وأحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع والمي بتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وأيدني بك لك وانصرني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. Allah, niatkan untuk kepentingan sampean dunia akhirat. Allah 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 innalladzi farada 'alaika al-Qur'an laraduka ila ma'ad rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga saja ini niat kita ke sini untuk menguatkan organisasi Himma ini betul-betul lillahi ta'ala. Ketara niki saged sae napa mboten niki ketinggal nanti istiqomah kita ya. Istiqomah kita, istiqomah apapun, istiqomah ya, istiqomah organisasinya juga istiqomah harian kita. Amin Allahumma amin. Mohon maaf saya setelah ini pulang, mohon maaf nggak usah rame-rame ini. Saya setelah mendengar sakjuna pitunya dulu lah ya. Sakjunya mungkin sing kersa maca nggih ya. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.